Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwista Ati Kurniati dengan NIM 2020 1241038, mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai teks biografi. Kira-kira apa ya biografi itu? Nah, langsung saja masuk pada contoh yang akan kita bahas. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai biografi dari Bapak Proklamator Indonesia, yakni Bung Hatta. Tentu saja, kalian sudah tidak asing lagi kan dengan nama Hatta, karena beliau adalah Bapak Pendidikan sekaligus Bapak Koperasi Indonesia. Kira-kira pengertian dari teks biografi itu apa sih? Nah, jadi pengertian dari teks biografi yaitu sebuah teks yang di dalamnya berisi mengenai perjalanan hidup seseorang. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Bingung ya? Makanya simak sampai habis ya. Jangan di skip-skip. Nanti bingung loh. Oke, jadi Bung Hatta adalah anak dari pasutri atau pasangan suami istri dari Bapak Muhammad Jamil dan Ibu Siti Saleha dengan nama lengkap Muhammad Hatta. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di DKI Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Nama sapaan beliau atau nama akrabnya adalah Bung Hatta. Perjalanan pendidikan yang pernah ia tempuh juga cukup panjang, dan ia pun tak hanya berkurung pada kota kelahirannya. Pada tahun 1913 hingga 1916, ia bersekolah dasar di Melayu Fort de Kock, Minangkabau, kemudian berpindah di European Leisure School, Kota Padang. Pada tahun 1916, ia melanjutkan di Sekolah Tinggi Mir Yuri-Beach Leisure School atau biasa disingkat dengan MULO, Kota Padang, dan lulus pada tahun 1919. Kemudian, ia terus melanjutkan di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrix Gouge School, Kota Batavia, dan lulus pada tahun 1921. Kemudian, ia masih melanjutkan di Hande School Belanda dan lulus pada tahun 1932. Selesai dalam bidang pendidikannya, ia pun langsung melanjutkan pada karirnya yang dimulai dari menjadi bendahara Jong Sumatran Bond yang pada tahun 1916 hingga 1921 dan bendahara Indonesian Varangians pada tahun 1925. Yang kedua, ia pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia Belanda pada tahun 1930. Dan yang ketiga, ia menjadi wakil delegasi Indonesia Liga melawan imperialisme dan penjajahan Berlin pada tahun 1931. Yang keempat, ia menjadi ketua Panitia Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1935. Yang kelima, ia menjadi kepala kantor penasihat bela tentara Jepang pada tahun 1942 dan masih banyak lagi. Teman-teman harus baca nih ya biar teman-teman bisa memperhatikan. Dari kisah pendidikan maupun karirnya tentu ada yang dapat kita teladani, yakni seperti memiliki rasa berani yang kokoh.
Hal ini dibuktikan dengan kebiasaannya dalam menulis. Begitu pula ketika ia diasingkan di Digul, Papua, dan Banda Neira. Yang kedua, tetap rajin dalam membaca buku. Lalu ia pun juga tak pelit dalam membagikan ilmunya kepada teman-teman yang lainnya. Dan yang terakhir, ia pun tidak tergiur akan tinggi rendahnya sebuah jabatan. Mengapa demikian? Hal ini dibuktikan ketika Mayor Jenderal Harada mengajak kerjasama dan ia akan masuk dalam jabatan penting. Ia tak tergiur sedikit pun karena baginya jabatan itu tidak penting. Bagaimana nih? Sudah ada sedikit gambaran kan ya mengenai teks biografi dari contoh dari yang telah disajikan tadi? Tetap semangat ya teman-teman dalam belajar. Seorang ilmuwan yaitu Arthur Wellesley pernah mengatakan bahwa orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka harus. So, jangan lelah dalam mencari ilmu ya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.